kan. Ya, Harus ini nanti permintaan ada kuis. Pak Sidik, soalnya Pak Sidik lagi di jalan, takutnya mungkin nanti beliau kenapa-kenapa gitu, jadi kita record. Oke. Silakan Kak Iya. Irma. Senangnya. Langsung aku. Sebentar. Langsung menghilang lagi. Harusnya ada Wiwit nih, mana Wiwit? Belum datang. Ambil materi ya Bu Guru ya? Oh, ambil kopi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang sekali ketemu hari ini, udah kangen banget. Waalaikumsalam. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, ini sebenarnya tuh aku bukanlah pelatih resmi, kemudian bukan juga pelatih ahli, bukan narasumber, tapi aku cuma kebetulan mengetahui sedikit, jadi mohon maaf kalau nanti mungkin kalau ada misinterpretasi. Jadi setelah ini teman-teman silahkan mengkonfirmasi interpretasiku, pemahamanku kepada pihak-pihak lainnya, karena kurikulum ini juga banyak yang dalam tanda kutip masih kontra gitu ya, mungkin bukan kontra, mungkin banyak yang masih mengkritisi kurikulum ini. Memang teman-teman perlu banyak membandingkan pendapat-pendapat tentang kurikulum baru ini. Kelihatannya mungkin memang kita orang anak keluarga homeschooler gitu ya, buat apa kita tahu kurikulum. Tapi ini sebenarnya semangatnya seperti yang sering aku sebenarnya ngambil dari kata-katanya Wiwit, bahwa jangan sampai kita itu reinventing the wheel. Jangan sampai kita bersusah payah untuk menemukan roda untuk menjalankan sebuah benda, padahal roda itu sudah ditemukan lama gitu loh. Bahkan sekarang tuh zamannya udah pakai tenaga jet gitu ya, tapi kita bersusah payah memulai dari awal menemukan roda. Jadi kita lihat aja apa yang udah ada gitu ya, kemudian kita modifikasi, adaptasi untuk keperluan kita masing-masing, sehingga kita nggak perlu mulai dari awal sebenarnya untuk menentukan kurikulum homeschooling kita. Terutama bagi teman-teman yang menggunakan kurikulum nasional, aku pikir perlu lihat-lihat juga nih sebagai orang tua gitu ya. Tidak perlu terlalu teknis seperti guru sekolah, tapi harus tahu menurutku sih, terutama perkembangan dunia pendidikan kita. Kalau teman-teman menggunakan kurikulum apapun, misalnya teman-teman menggunakan Charlotte Mason nih, pasti teman-teman juga ngelihat tuh buku-bukunya apa, sumber belajar seperti apa, sama aja kok sebenarnya. Teman-teman menggunakan Montessori pasti akan melihat tahapannya seperti apa gitu ya. Kenapa kita tidak melakukan itu juga terhadap kurikulum nasional gitu kan? Karena sama aja pakai kurikulum apa juga, pasti kita harus melihat dulu kurikulumnya isinya apa sih. Gitu. Aku izin share screen ya. Aku akan mulai dari sini, yaitu ini adalah kelihatan ya teman-teman ya? Udah kelihatan kan ya? Oke, ini adalah sebenarnya ada yang terbaru, cuma aku belum update belum nyari-nyari lagi yang terbaru. Ini adalah paparan Kepala Beskap Pak Nino Anindito Anditomo. Mungkin teman-teman juga temenan sama dia atau sama istrinya Mbak Ade Kumalasari di Facebook atau follow di Twitter. Jadi ini adalah paparan Kemdikbud di Komisi 10 DPR waktu tahun lalu. Sekarang waktu tahun lalu kurikulumnya disebutnya masih prototipe karena memang masih dalam uji coba di 2.500 sekolah. Tapi kalau sekarang sudah di-launching tanggal 15 Februari yang lalu, jadi sudah jadi kurikulum merdeka. Sebutannya kurikulum merdeka. Tapi kalau yang yang aku sampaikan ini pakai bahan lama, tapi menurutku
nggak berubah banyak sih yang ininya. Nah, jadi teman-teman yang selalu kami, sepakati di komunitasku, komunitas guru aku, adalah bahwa tidak ada, eee, tidak ada kurikulum yang salah. Bukan salah, tidak ada kurikulum yang, eee, apa namanya, sengaja dibuat salah. Jadi setiap kurikulum itu pasti adalah hasil ijtihad para pendidik di negeri ini yang untuk menjawab perkembangan zamannya. Jadi kurikulum 84 apakah ini salah atau benar pendekatannya? Harusnya sih benar karena kurikulum 84 itu menjawab permasalahan di tahun 84. Kurikulum 2013 apakah salah atau benar? Ya untuk tahun itu, tahun 2013, 11 tahun yang lalu, itu adalah kurikulum yang 9 tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu, itu adalah, jawaban bagi masa itu gitu ya. Jadi, kami cenderung aku dan teman-teman cenderung tidak ingin menyalahkan, kurikulum ke-13 itu kekurangannya ini dan itu, karena, yang mindset kita adalah, zaman berubah, maka kurikulum juga berubah dan itu suatu yang wajar aja. Sehingga, eee, ketika, kurikulum ini yang baru ini muncul, kurikulum Merdeka ini muncul, kurikulum ini tidak mengganti kurikulum yang lama, tapi melanjutkan arah pengembangan kurikulum yang sebelumnya. Jadi, ada 3 prinsipnya, yaitu, holistik, berbasis kompetensi bukan konten, dan kontekstualisasi dan personalisasi. Artinya, kita mengembangkan holistik itu mengembangkan semua, sisi anak. Kemudian nah yang kedua ini yang sering salah, yaitu berbasis kompetensi bukan konten. Artinya bedanya tuh kalau berbasis konten adalah kita menghabiskan bahan, materi pelajaran. Ada buku misalnya kita habiskan, ada silabus kita habiskan, itu adalah berbasis, konten karena kita fokusnya adalah, menghabiskan konten tertentu. Kalau berbasis kompetensi adalah bagaimana kita berpikirnya anak ini, bagaimana, terbangun kompetensinya. Kita fokusnya ke anaknya, bukan ke bahan materi ajarnya. Kemudian kontekstualisasi dan personalisasi nanti, akan ada lagi, penjelasannya. Ya, eee jadi kemarin sebenarnya aku di grup udah bilang, K13 itu ribet, beneran deh ribet. Mungkin zamannya sedang, ilmu yang pendidikan sedang trennya sedang saat itu misalnya ini sebenarnya. Yang sebelah kiri itu adalah, materi, capaian belajar di kurikulum 2013, kan di K13, sedangkan yang sebelah kanan adalah, kurikulum Merdeka. Ini yang bukan untuk setahun, tapi untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun cuma segini, cuma selembar ini gitu. Seringkas itu gitu, dibandingkan dengan K13. Karena itu aku sebagai guru sendiri merasa, enak karena, eee, materinya yang ditagih oleh pemerintah tuh dikit sebenarnya. Nanti, aku yang akan memilih, bagaimana menerapkannya ke anak. Ini fase A kalau sekarang pakainya fase. Jadi fase A itu, usia umumnya kelas 1 sampai kelas 2 SD. Nanti fase B itu kelas 3 sampai kelas 4. Jadi satu fase itu 2 sampai 3 tahun. Jadi kalau ini ngaruh banget ke guru, SD, kelas rendah, kelas 1 dan kelas 1. Kenapa? Karena, yang pernah ngajar SD pasti ngerti bahwa anak itu matangnya tidak bersamaan. Kalau misalnya kurikulum yang lama, materi di semester 1 ya habiskan di semester 1. Materi semester 2 ya habiskan di semester 2. Tapi kalau yang sekarang pendekatannya adalah, fase ini habiskan dalam 2 tahun. Karena anak yang masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri, belum matang perkembangannya, kita tungguin gitu. Karena sudah satu fase kita capai dalam 2 tahun. Misalnya anak SD yang masuk SMP, anak SMP yang masuk SMA, itu kan biasanya, eee, adaptasinya lama. Oleh karena itu fasenya 2 tahun, kita tungguin sampai anaknya, eee, berkembang dengan, sempurna gitu. Jadi tidak ada anak-anak yang
dia beradaptasi, dia nggak punya teman baru mulai berteman, lingkungannya baru, guru-gurunya baru, tapi harus dikejar-kejar oleh materi. Jadi salah satunya adalah simple. Ini teman-teman aku memaparkan dari segi umum ya, sekolah belum masuk ke homeschooling. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi saat ini kerangka kurikulum itu dikunci per tahun. Kalau kemudian jamnya dikunci per minggu. Nah, kalau yang sekarang jamnya itu dikunci per tahun. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya matematika itu jatahnya dalam setahun itu 108 jam. Mau ditaruh di depan, mau disebar ke setiap minggu, mau ditaruh di tengah, mau ditaruh di belakang, boleh. Misalnya ada sekolah seni, misalnya sekolah seni ini fokusnya ke eksplorasi seni. Jadi anak-anak tuh boleh belajar seni dulu, nanti di ujung baru belajar akademis. Atau di awal tuh tahfiz Quran dulu, nanti di ujung baru akademis. Atau terbalik, materi akademis dulu, baru ke belakangnya kegiatan kewirausahaan semuanya, itu boleh. Jadi pemerintah tidak mewajibkan seminggu itu bahasa Indonesia 3 jam misalnya, enggak gitu. Jadi mau seminggu itu mau diisi apa tuh terserah aja gitu sama sekolahnya, begitu. Nah, kalau melihat perubahannya misalnya ini, perubahannya Maaf Kak Irma, ada permintaan ya. tuh di full screen Kak Irma, biar mungkin udah pada eyang-eyang di sini nggak kelihatan. Full screen tuh yang gimana ya? Aku nggak ngerti deh. Ini soalnya PDF bukan ya? Bisa lihat ada Bukan yang biru. Gimana ayo? Itu ada yang itu tuh yang sebelah 125 plus, terus ada sebelahnya tuh yang ada atas bawah. oh gitu. Ya. Coba. Ya. Yang ada yang sebelahnya. Bukan, Oh, sebelahnya. kanan. Nah itu bukan. Ya itu nih. Nah ya itu coba. Oh, bukan. Udah. Gimana tuh Kak Ira? Kelihatan nggak Kak Ya, Ira? aku jelasin ini aja deh. Nggak apa-apa Kak katanya. Jadi sama yang banyak berubah nih di SMA. Di SMA itu tidak ada lagi penjurusan. Di kelas 10 belajar semua mapel, di kelas 11 dan kelas 12 anak-anak menyusun sendiri menu mapel yang mereka ingin. Misalnya gini, nih si Ani ingin kuliah kedokteran, jadi jadi di kelas 10 si Ani ini mengeksplorasi dirinya, berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling, ngobrol dengan orang tua, pergi ke sana kemari untuk menentukan saya mau jadi apa. Nah, itu di kelas 10. Ketika di kelas 11, dia ketika naik ke kelas 11, dia kasih menu ke sekolah. Ini adalah mapel-mapel yang saya ingin ambil. Jadi mapel wajib ini agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni, penjas dan sejarah itu 18 jam per minggu, itu wajib. Nah, kemudian dia setelah mengeksplorasi diri dan melihat menggali informasi, dia memutuskan untuk saya ingin kuliah kedokteran, dan untuk kuliah kedokteran saya perlu mengambil mapel biologi dan kimia di kelompok MIPA. Sebagai seorang dokter, saya memahami masyarakat, maka saya akan mengambil sosiologi dan belajar kedokteran itu, buku-bukunya kan banyak menggunakan literatur berbahasa Inggris, maka saya mengambil bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi ini menunya seperti ini. Kalau misalnya jadi pengacara, ya beda lagi menunya. Misalnya si Wayan ini masih bingung, apakah dia mau kuliah bisnis atau dia mau kuliah teknik. Oleh karena itu dia mengambil seperti ini, agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni. Nah, seni dia pilih teater, bukan seni musik seperti Ani. Jadi sekolah itu memang harus menyediakan pilihan kelas seni. Tentu saja sesuai dengan kemampuan sekolahnya.
seni musik, seni teater, seni rupa, seni pertunjukan, seni kriya misalnya, dia harus menyediakan. Nah, setelah itu dia untuk karena si Wayan masih bingung mau milih teknik atau bisnis, dia milih fisika sama matematika lanjutan. Kemudian untuk mendukung kuliah bisnis dia pilih ekonomi dan geografi. Dia tidak mengambil bahasa karena dia mau fokus di situ. Seperti itu kira-kira di kelas 11 dan kelas 12. Pilihan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, saya mau liatin strukturnya. Ini misalnya kelas 10 SMA. Teman-teman dalam satu tahun 30%, 20-30%-nya adalah proyek. Baru sisanya sekitar 70% mereka belajar akademik. Jadi proyek ini wajib gitu ya, wajib. Jadi dalam setahun anak itu kalau dihitung-hitung setahun itu belajar 1.584 jam pelajaran, bukan jam asli ya, jam pelajaran. Jam pelajaran itu 45 kalau di SMA, kalau di SD itu 30 menit. Nah, sepertiganya itu harus dipakai untuk proyek. Jadi anak-anak mungkin akan sering berada di luar untuk jalan-jalan, menyelesaikan proyek. Sementara sisanya ya di kelas belajar teori, berlatih dengan guru, praktik segala macam, mengerjakan soal dan segala macam itu 70%. Itu adalah secara umum perubahan kurikulum. Nah, bagaimana dengan pendidikan kesetaraan? Teman-teman kelihatan kan ya? Jadi teman-teman kalau kita lihat di nih, ini kan kalau mau sekolah seperti ini ya, misalnya pendidikan agama berapa jam per tahun, pendidikan bahasa Indonesia berapa jam, pendidikan matematika berapa jam, udah diplot-plotin jam-jamnya. Berarti dalam seminggu anak tuh belajar IPA 2 jam, IPS 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, Penjaskes 2 jam, kemudian belajar keterampilan 20 jam kayak gitu. Tapi kalau di pendidikan kesetaraan bentuknya begini loh. Tuh. Jadi di pendidikan kesetaraan itu ini kalau untuk ini ya, untuk paket A. Di pendidikan kesetaraan itu ternyata di keputusan Mendikbudnya adalah tidak diplot mau belajar agamanya berapa jam per minggu, Pancasilanya berapa jam, bahasa Indonesia berapa jam, itu tidak diplot. Misalkan si anak belajar setara dengan 2052 jam pelajaran per tahun. 2052 jam per tahun ini ada hitungannya, tapi nggak usah dipusingin. Tapi kan 2052 jam itu bukan jam asli ya, itu jam pelajaran, berarti 30 menit. 1 jam itu 30 menit durasinya. Jadi dengan demikian teman-teman bisa meramu sendiri sebenarnya mau berat kemana terserah aja karena nggak ditentukan berapa jam untuk tiap mata pelajaran kalau dipakai gitu. Nah, itu pertama itu strukturnya. Ini jadi merdeka banget sebenarnya. Untuk sekolah aja itu bisa diblok. Misalnya 3 bulan di matematika bahasa Indonesia itu diblok di akhir atau di awal atau di mana gitu atau dijadikan blended gitu. Sekolah aja bisa. Kalau yang pendidikan kesetaraan apalagi karena cuma ditentukan kewajibannya sekian kredit, tapi mau kita atur seperti apa itu terserah kita sebenarnya. Nah, tapi kalau menurut aku pendekatan pembelajarannya sebagai kita keluarga homeschooler jangan seperti ini. Jangan per mata pelajaran, tapi lihat standar kompetensi lulusannya.
Ini standar kompetensi lulusan paket Pak ya. Ini. Ini standarnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ini tentu saja diselesaikan dalam waktu 6 tahun. Jadi teman-teman punya keleluasaan yang sangat luas. Jadi kalau kita bingung sebenarnya, standarnya apa nih kalau kita mau pakai kurikulum nasional? Standarnya ini teman-teman. Jadi misalnya kita kalau bayanganku seperti ini, misalnya. Ini tinggal kita copy yang pertama, kemudian kita turunkan, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Terus yang ketiga adalah ini. Yang keempat ini. Kelima ini. Itu 6 tahun ya, Mak? 6 tahun. Asik. Terus kurang 1 ya? Aku satuin 1 ini lagi. Kemudian ini poin A-nya ini. Kecilin dulu ya, dia nih. Nah, kita bikin kayak gini aja menurutku sih, cara apanya namanya, cara pemalasnya aku seperti itu. Terus ke bawah ya teman-teman. Ini apa namanya, bikinnya ke bawah nih, nanti yang bagian B-nya kita gituin juga, bagian C, bagian D, bagian E, bagian F, sampai bagian H. Kemudian setelah itu tinggal kita checklist aja. Misalnya hari ini saya ngajarin perilaku hidup sehat, misalnya dengan masak bareng, checklist ininya. Checklist bisa, checklist ininya gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman motong kebetulan tinggal dituliskan tautan portofolionya. Ini kalau soal bikin portofolio nih, Lala deh yang nanti mungkin yang bisa lebih membidangi gitu. Aku cuma ini aja sebenarnya. Udah checklist, oh besok kita ternyata anak-anak belajar bersikap jujur dengan dalam kegiatan apa gitu. Checklist, kemudian oh kemarin itu belajar gitu, ikut ayah misalnya naik motor, kemudian ngobrolin tentang kenapa kita harus pakai helm, kenapa kita harus berhenti di lampu merah. Oh berarti kita udah checklist ini. Tinggal tulis portofolionya di mana, kita nulis apakah di Drive, apakah di sosial media kita uploadnya gitu, udah. Jadi kan ini 6 tahun ya teman-teman ya. Jadi untuk kompetensi ini, mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya ini, tinggal dikira-kira aja untuk umur kelas 1 SD, umur 6 tahun, kayak apa ya kita mengenalkannya melalui sifat-sifatnya. Terus meningkat. Ketika kita udah checklist gini, bakal kelihatan ternyata kemampuan numerasi belum kita colek nih ternyata. Kalau gitu yang berikutnya kita masukin kemampuan numerasinya. Kemudian kita bisa lihat, oh ternyata anak saya masih kurang banyak kegiatan di menyampaikan gagasan, membuat tindakan dan karya kreatif sederhana. Oh berarti kita besok kita pikirin kita mau kayak gimana nih. Kemudian kalau anak kita misalnya fokusnya ke bidang tertentu, misalnya anakku adalah si Divi misalnya sukanya basket, berarti ya dalam konteks basket itu bagaimana dia bisa menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif sederhana dalam ruang lingkup basketnya.
Kalau dia udah oke, checklist deh di itu kita, oh dia udah sampai sini. Kalau Pak R suka bilang bahwa, yang namanya, pengetahuan, dan karakter itu selapis demi selapis, ya itu checklist-checklist itu adalah lapisan-lapisannya gitu. Lapisan kita nambah lagi nambah lagi. 6 tahun, jadi nggak perlu buru-buru juga ngabisin materi dan apalah gitu ya. Maksudku jalan aja bersama kehidupan kita. Karena yang di standar kelulusannya adalah, eee, ini, misalnya menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat. Jadi, artinya kita tidak konsep numerasi itu digunakannya untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi, bukan sebagai ilmu pengetahuan di dalam bubble yang nggak ada kaitannya dengan masalah. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini perlu kita, baca benar-benar nih sebenarnya, apa sih tagihan yang standar yang diinginkan pemerintah. Nah, kalau aku juga nggak tahu karena aku kan bukan pengurus PKBM ya, bagaimana sistem ujiannya. Mungkin sistem ujiannya kalau seperti ini kan teman-teman, kita tidak perlu mapel sebenarnya. Kita tidak perlu, anak-anak kita tidak perlu mengikuti mata pelajaran tertentu. Karena mau pakai apa aja, konteksnya, tujuannya sebenarnya ke sini. Standar lulusannya itu ke sini gitu. Mau pakai apa aja misalnya. Misalnya, kita jalan-jalan ke gunung misalnya, itu akan tujuannya adalah ini gitu, bukannya teori tentang gunung berapi. Tujuannya itu bukan mengetahui teori tentang gunung berapi, tapi misalnya teorinya adalah, menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak dikungkung oleh mapel. Toh struktur kurikulum dalam Permendikbudnya sendiri tidak mewajibkan kita berapa jam belajar ini, berapa jam belajar itu, nggak diwajibkan. Jadi, tapi ujiannya mungkin per mapel teman-teman. Tapi kita kan sebagai di OASE itu yang namanya ujian itu udah beyond that deh gitu. Kita udah nggak terlalu mikirin itu lagi. Jadi menurut aku sih nggak harus dikhawatirkan banget. Nanti ujiannya gimana? Ya nggak gimana-gimana. Biasa aja gitu. Oke, dari aku itu aja. Ala. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Irma. Aku tuh seneng banget loh. Wah, ini kayak satu Indonesia mau jadi ini dong, belajarnya merdekanya. Ya, kalau buat kita mah enak ya, Mak. Langsung kayak dapat angin sorga gitu. Enak banget, bener. Enak banget. Enak banget. Aku langsung kepikiran bentuk apa desain, kalau misalnya kita bisa bikin desain portfolionya untuk orang tinggal masukin cek-cek itu kan seneng juga kan, yang kemudian memudahkan prosesnya gitu kan. Tapi harus lebih tautan juga sih. Ya. Iya, yang model misalnya apa namanya, sehingga ya itu jadi pegangan untuk kemudian mereka atau siapapun gitu yang kemudian pegang anaknya sendiri jadi pede gitu, karena ternyata apa yang dijalankan itu sesuai sama yang dimaui oleh pemerintah gitu. Kita nggak kemana-mana gitu kan, malah justru enak banget tuh. Wah, kalau jadi nggak apa-apa tuh Mas Duta berjam-jam catur kan nggak dikasih komposisi. Tadi aku ngitung kalau misalnya 1000, iya kalau tadi 2000 jam 1000 cuma 3 jam sehari, Mak. Coba deh hitungannya, aku belum bagi. Aku tadi bagi kasar, pokoknya bagi kasar. Gimana? Kan dia 2052. Anggaplah ini kan paket A ya. Jadi dalam 6 tahun itu 6.000. Ya kan? Oh, 6.000 setahun. Oh, tuh 6.000 berarti ulang hitungnya. 6.000 itu 6 tahun paket A. Iya, paket A itu 30 menit kan. Berarti 3.250 jam. 6.000 6 tahun. Iya, berarti bagi 365 berarti lama juga sekolahnya 8 jam, 9 jam. Enggak dong. 6.000 6 tahun. 6.000 6 tahun. Setahun 1.000.
Ini 6 tahun kan? Oh, ya Allah, enak banget. Cuma 2 jam ada sehari. gimana hitungannya? Enak banget cuma Hitungannya 2. Cuma Sebentar, seminggu sebentar. berapa Kan jam? itu kan baru agama aja, baru pelajaran umum. Yang bawahnya apa bawahnya? Enggak, Pak. Itu semuanya. Tuh, itu Oh, 6 semuanya. total. Oke. Total. Total. Ini bawah-bawahnya ada 6.000, 1.300 tuh, pemberdayaan keterampilan itu, coba. Oh iya, bawahnya aku lupa. Ini pemberdayaan. Ya, Nah, jadi totalnya 8.000 tuh, 7.000, Pak. coba. 7.000. 8.000. 8.000, oke. 8.000 bagi 6, ya. Cuma 8.000, Bapak-bapak Ya. jago matematika. Ada Om Fitra nih di sini. Om Fitra, 8.000 bagi 6. 1.333. 1.333 bagi 2. Per tahun. Bagi 2. Berarti 660. Serem banget angkanya, Mak. 666. 666 jam setahun. Bu, Dibagi Bu, 365. Enggak kan kita kasar-kasar. Iya, cuma 2 jam. Eh, Dua jam sehari. kenapa dibagi 2 tadi? Karena cuma 30 menit. cuma 30 Oh, menit. oke. Jadi cuma 2 jam sehari, guys. Ya, langsung happy gitu. Gini, Ini bener gak gini, sih? kalau misalnya Iya, langsung orang tua Christine bekerja, bahagia gitu. Nah, Ah, orang tuanya bekerja, sebenarnya dia sudah memenuhi hak pendidikan anaknya dengan menemani anaknya berkegiatan selama 2 jam. Itu nggak sih? bener Iya. ya? Iya. Iya, 2 jam. Beneran, Mak. Nggak nyampe malah, 1,8. Ya, Jadi 2 jam lah. 2 jam lah, kasih dah. Tidak. Langsung berbahagia gitu. Kalau anaknya 5, 2 Ya. kali. Ada yang betul, 2 kali. Irma nanya dong, Irma. Ya, boleh. Irma, aku masih nggak paham. Heeh. Nggak paham karena gini. Kalau homeschooler itu kan yang Irma sampaikan itu kan bisa jadi hanya sebagai guidance. Suka-suka kita dong, kita pakai atau enggak, ya kan? Kan Yang buat mana? kepentingan yang paket A ini. Ini. Kalau homeschooler, Misalnya. kalau dia nggak sekolah, ini kan berarti hanya guidance kan buat orang tua, ya kan? Berarti maksudku adalah sementara kalau itu sudah melekat pada sebuah organisasi, misalnya PKBM, gitu kan, berarti kan ada tetap yang harus kita berikan. Nah, itu yang aku tanyain dari tadi, apakah bentuknya laporan, apakah bentuknya portofolio. Kalau dia homeschooling, dalam artian tidak terikat dengan lembaga, ini yang disampaikan sama Irma kan cuma sebagai guidance. Mau kita mau belajar 2 jam sehari, mau kita nggak belajar, kan suka-suka homeschooling. Emangnya ada homeschooling nggak ke lembaga, Wit? Itu dia, makanya yang Nggak aku tanya. sekarang aja ada nggak gitu yang tidak cari jasa, yang ya kecuali memang betul-betul nggak cari jasa ya. Bukan, maksudku. Ini kan diaturnya 6 tahun kan. Sementara kan kalau misalnya bayanganku kalau homeschooling itu kan tujuannya kan di ujung sebagai apa namanya sertifikat belajar kan. Jadi kayak semacam bukti bahwa dia lulus SD. Jadi kan sebenarnya berarti kepentingannya homeschooler sebenarnya gitu. Itu kan di akhir tahun dia belajar kan, karena dia entah nanti jasanya buat kepentingan pindah ke SMP atau apa dia bukti dia sudah lulus SD, misalnya dia udah bisa baca dan lain sebagainya gitu loh maksudku. Tapi ini kan berarti kan ini sebenarnya kan kurikulum yang diberikan di sini kan sebenarnya melekat ke lembaga kan gitu kan. Jadi sebagai homeschooler ketika kita 2 jam sehari itu terus kemudian apakah kita harus memberikan buktinya bahwa kita belajar 2 jam sehari itu loh maksudku. Paham nggak? Oh iya. Ngerti, aku Ya ngerti. maksudnya kan kalau zaman dulu mungkin dalam bentuk rapot angka gitu kan ya. Apakah ada perbedaan dari sisi luaran laporannya itu? Apakah cukup misalnya kita melaporkan bahwa melaporkan bahwa tahun ini anakku belajar ini aja, ini buktinya gitu. Terus ada checklistnya, kita serahin checklistnya gitu kan. Maksudku gitu. Tapi kalau cuman misalnya kalau misalnya mikirnya homeschooler tidak melekat pada lembaga kan ini cuman guidance doang gitu loh, Ir. Sekarang kan Kalau berarti kan bukan guidance, Win. Kalau gimana? ini adalah yang diinginkan pemerintah pada anak usia 12 tahun muncul seperti ini gitu.
Iya enggak, Masa maksudku berarti kan ini Jadi kan bukan guidance, sebenarnya itu kewajiban kita mengembangkan hal-hal itu. ini homeschooling nggak diatur. Ini bicara tentang lembaga ya. non formal, Nah, iya PKBM. itu dia. Maksudku yang aku pengen tanyakan ke Irma, ini ceritanya kan berarti nanti kita nggak usah ngomongin sekolah ya, PKBM aja lah ya. Misalnya PKBM nih, katanya cuman 7.000 selama berapa? 6 tahun gitu. Kita sebagai orang tuanya nantinya luarannya tuh apa? Yaitu tadi apa ada nggak di kurikulumnya? Gitu. Bentar aku buka dulu. Ya. Apa kita Wah. perlu misalnya bikin diary dalam artian daily log? Kalau sekarang kan anak magang namanya daily log tuh ya, laporan magang kan. Minggu ini ngerjain apa, minggu depan ngerjain apa gitu. Aku kok Terus tadinya nanti ngebayanginnya waktu Irma jelasin ya Wit, aku langsung yang kebayang sama aku itu adalah apa namanya, kalau kita ngikutin, kalau misalnya si kita nih yang informal mengikuti PKBM gitu ya, itu kan berarti modelnya kan semester ya gitu ya. Maka laporan kita kepada PKBM-nya bentuknya yang tadi Irma contohin itu, yang di presentation itu. Jadi kita memberikan yang slide yang kayak Irma bikin itu dengan tautan bukti yang kita lakukan pada saat kita menstimulus hal tersebut gitu. Jadi di semester ini poin-poin yang tadi gitu kan, karena kan poin itu kan dikembangkan secara berlapis per semester sehingga dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya. Tapi terserah kita mau ngembanginnya pakai alat apa. Ini pemahaman gue ya, Mak, nanti tinggal di itu ya. Jadi yang kita serahkan kepada PKBM tuh yang tadi Irma ajarin itu tadi aku langsung kebayang bahwa enak banget dong kita mengumpulkannya tidak dalam bentuk angka gitu, tapi dalam bentuk checklist tadi bahwa poin-poin yang diinginkan pemerintah itu sudah kita stimulus, ini buktinya, entah kita kemudian nulis blog tentang itu, entah kita mungkin di media sosial kita kasih linknya, itu yang dikompil di slide itu yang kita submit ke PKBM. Aku tadinya membayangkan seperti itu karena itu yang terjadi di Piulang Beci kan, kita ngumpulin portofolio. Piulang Beci kan masih ngebebasin tuh, portofolionya nggak diatur, isinya apa terserah kamu gitu. Dan kalau kita bisa kemudian bikin struktur seperti itu kan sebenarnya kan hanya membuatnya menjadi lebih rapi aja, padahal ya sama aja seperti apa yang kita lakukan, cuma jadi kelihatan lebih keren kan, seakan-akan ada kompetensinya gitu. Jadi cuma ngerapiin apa yang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi terlihat lebih presentable dan sesuai sama maunya pemerintah. Itu maka tadi aku bilang asik banget kalau ini bisa diolah gitu kan, yang kemudian bikin homeschooler jadi enak karena udah sesuai apa yang dilakukan, modelnya cek-cek gitu ya. Jadi kayak tanggal berapa nih kurang lebihnya ya, kayak misalnya Wit status Lila belajar apa gitu kan, tanggal segitu. Nah itu linknya Ya, betul. Instagram yang ditempelin ke situ gitu loh, Wit. Dalam bayangan aku. Ya enggak, bukan maksudku. Nah, itu yang menjadi luarannya yang ditujukan ke pemerintah. Ya, itu kan Piulang Beci saat ini kan menjadi kasus, dalam artian dia hanya interpretasi dirinya sendiri, lalu kita sebagai sebagai muridnya Piulang Beci kita diuntungkan oleh karena itu kan, karena nggak berlaku nasional kan. Maksudku, aku ingin memastikan ke Irma, karena akhirnya apa bedanya PKBM dengan sekolah itu? Berarti kita bisa juga sekolah dong kalau sama aja. Ini buat apa nih, buat PKBM doang? Beda, ya, PKBM. Persis itu yang dikatakan Divi baru banget sebelum aku buka ini. Kata dia kalau sistem sekolah udah makin merdeka, kenapa kita nggak sekolah aja gitu. Kalau aku sih ngelihatnya yang beda tadi itu porsi Wit yang membedakan. Di sekolah masih ada porsi, sedangkan di non formal tidak ada porsi. Lu terserah mau sport lebih banyak daripada matematik dan agama atau apa gitu, agama lebih banyak daripada sport misalnya, itu ada domainnya di kita. Cuma yang penting you study sekian jam gitu. Aku lebih milih itu compare tuh kalau misalnya kita ke sekolah yang dikasih porsi gitu. Sekian jam, matematika sekian jam, ini sekian jam, ini sekian jam gitu. Kayaknya sih beda perbedaannya itu. Oke, berarti fungsi PKBM sudah tidak lagi mengayomi anak-anak jalanan gitu ya, berarti Irma ya? Dan lain-lain. Aku mau lihat dulu, kalau mau nunjukin ini dulu. Jadi satuan pendidikan, PKBM kan satuan pendidikan ya. Sekolah atau
satuan pendidikan ini memiliki kekuasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen. Jadi PKBM dalam hal ini boleh memilih kayak program becika. Kalau misalnya disetujui oleh warga sekolah, mau masih berbentuk pun boleh gitu. Jadi karena Oke. jenis, teknik, dan bentuk instrumennya diserahkan kepada satuan pendidikan sendiri. Kemudian mengenai itu, lihat di halaman berapa ya, agak jauh. Ini paket B. Nanti Nah ini boleh nih, dibagikan ya, Mak, PDF-nya, Mak. tuh, kirimin ini PDF itu. Aku kirimin ke grup. Oh, Yang slide, yang lain slide. ya kalau dikasih Oh, tahu iya. sama dikirim. Kalau dikirim kan isinya tulisan semua, gue udah takut belum apa-apa. Kalau di gini jadi enak. Ini nih, yang ini nih. Jadi Pikir yang kalau di PKBM itu model pembelajarannya bisa tatap muka, bisa tutorial, artinya kita dapat panduan gitu, tapi belajarnya mandiri, tapi panduannya dari sana dan mandiri atau kombinasi cara proporsional dari ketiganya. Jadi menurut aku dalam pemahaman aku PKBM harus menyediakan 3 opsi ini. Ketika kita daftar, kalau mau tatap muka saya sediakan tatap mukanya, kelasnya ada gurunya. Atau kalau belajar jarak jauh, ini nih tutorialnya kayak modul-modulnya gitu, bisa dikerjakan mandiri. Atau full mandiri gitu. Nggak usah saya kasih tutorial, nggak usah ketemu gurunya. Yang penting di akhir nyerahin aja tagihannya gitu. Bukan tagihan apa ya? Bukti belajarnya gitu. Kalau menurut aku. Mak, itu Karena berarti kewajiban atau opsi? Kalau aku menangkapnya selalu opsi ya, karena tidak semua PKBM atau tidak semua satuan Mampu pendidikan ya? kan punya kapasitas ya. Karena Betul. misalkan tadi pertanyaannya Wiwi tadi kan sebetulnya Wiwi kan berharap misalkan kebebasan yang kamu ceritakan tadi diterapkan di semua PKBM. Tapi kalau dalam pemahamanku enggak. Pemahamanku pemerintah hanya membuka pilihan, tapi balik lagi ke PKBM. Yang membedakan dengan di aturan lama, PKBM-nya ya. betul. Jadi si PKBM-nya yang punya policy, dia mau pakai cara apa, gitu. Itu yang kemudian menjadi style, menjadi keunikan di setiap PKBM. Yang membedakan dengan kurikulum lama adalah kalau kurikulum lama kan sangat rigid, sehingga kemudian seperti Mas Aris itu kayak curi-curi, sebetulnya ilegal dalam tanda kutip gitu. Itu. Tapi kemudian kan dia nekat menafsirkan dan kemudian dia ngeyel kan gitu. Dan kemudian ya sudah jalan gitu itu ya. Ya sekarang sih itu jadi boleh gitu. Pertanyaanku adalah rapor, Dapodik dan kemudian sistem pelaporannya jadi seperti apa? Karena kalau di loss semua menjadi 6 tahun kan berarti sama aja, berarti kita bisa juga di ujung. Gitu. Kalau aturannya kalau di sekolah formal semester bentuknya adalah potret. Jadi ya. Enggak lanjut jadi dulu. ini dulu deh. Untuk pelaporannya kalau di formal tetap per semester. Bentuknya adalah potret. Jadi kompetensinya di semester di waktu itu seperti apa. Seperti itu. Tapi tetap ada laporan secara periodik per semester kalau ini. Jadi laporannya akan unik ya? Beda-beda gitu. Jadi nggak bisa ya 7.000 jam apa 7.000 berapa tuh menit apa jam? 7.000 menit itu misalnya dikumpulin di 6 tahun terakhir. Yang sekolah nggak bisa. Karena kan ada kerangkanya kalau sekolah. Tapi yang PKBM tadi kan di loss. PKBM-nya. Kan di loss. Pertanyaannya mungkin nggak kan gitu. Iya. Apa namanya? Loss-nya itu kalau di PKB kalau di kesetaraan itu hanya diperbolehkan per fase. Jadi pokoknya 2000 Dijegreknya per 2000 tuh. Nggak bisa jadi per 2 tahun. Nggak bisa langsung di 6.000 tahun aja jadi nggak bisa. cicilan ya. Oke. Iya cicil. Irma, aku mau nanya tadi bisa balik lagi nggak ke halaman tadi berapa 55 tadi yang dirimu sebutkan? Yang diberi kebebasan itu. Ya, tatap muka atau apa tadi? Bisa tatap muka, bisa online, bisa mandiri. Bukan online ya, online pokoknya tutorial gitu. Tutorial, tatap muka, asinkronus ya, atau jam mandiri. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini,
Berarti bisa jadi akan ada PKBM yang bentuknya adalah pembinaan kepada orang tua, apa yang harus mereka serahkan di setiap semester gitu misalnya. Benar nggak? Iya, namanya oase. Namanya rumah inspirasi. Enggak, maksudnya berarti kan bentuknya pembinaan kan? Maksudnya berarti oke, misalnya oke kamu Bapak terdaftar di kami, tapi ada nih checklist yang harus Bapak siapkan pada akhir semester misalnya gitu kan. Jadi nanti akan ditagih sama kami nih kayak gitu kan. Berarti kan bisa jadi orang tua nggak paham juga kan checklist ini apa sih yang bisa jadi luaran, akhirnya dia bikin kelas orang tua jadinya. Benar nggak? Bisa nggak kayak gitu? Atau Aku baru dengar sih dari Wiwit, aku baru dengar. Tapi bisa jadi misalnya juga ya. karena kan dibebaskan kepada anak didik, tapi sebenarnya ditagih juga nantinya kan. Jadi kayak kita ngerasa orang yang bebas yang penting terdaftar, tapi ternyata ujung-ujungnya ditagih gitu. Berarti kan harus ada semacam tanda kutip pembinaan itu kan. Setidaknya informatif apa kayak buku pegangan atau apalah gitu. Ya kan? Iya. Jadi kalau pemerintah menyediakan buku panduan. Jadi sebenarnya kayak bebas terbatas apa sih namanya? Ini nih. Ini adalah panduan pembelajaran dan assessment. Jadi kalau misalnya orang tua kepingin sebenarnya, tapi ini untuk guru sih sebenarnya, jadi sangat terstruktur. Sangat terstruktur kayak gini loh. Kayak gini. Menurut aku sih nggak harus orang tua memahami ini. Kalau yang di Western Australia itu kan yang dulu pernah aku nggak tahu sekarang sih ya, itu kan udah 12 tahun yang lalu. Yang pernah aku lihat kan itu kan, maksudnya ketika orang tua mau homeschooling dia tetap terdaftar di pemerintah gitu kan. Tapi memang nanti setelah itu dia dikasih ke semacam buku panduan dan setiap tahunnya mereka ada tagihan yang mereka harus laporkan gitu kan. Ada luaran yang harus mereka laporkan. Apakah bentuknya seperti itu? Kalau di formal udah ada ya panduan-panduannya, panduan pembelajaran, panduan assessment, panduan membuat proyek. Jadi guru tuh kalau membuat proyek tuh apa yang langkah-langkahnya seperti apa, memandunya, kemudian nanti menerima konsultasi seperti apa, itu udah ada. Tapi kalau untuk di non formal aku belum nemuin. Jadi ini panduan yang dibuat oleh Kemdikbud itu untuk guru memang, tapi bukan untuk orang tua. Oke. Kalau kemarin yang saya dengar isu dari Mbak Ellen Christie itu, yang Kalala menyampaikan itu, katanya istilah homeschooling itu dipisah sendiri ya, dia informal udah tidak ada lagi. Apa ada konsekuensinya penggunaan itu? Artinya dengan konteks. Oh iya benar. Aduh Irma, coba jawab dulu Mak. Aku jadi ingat isu yang lain lagi. Kalau yang aku baca adalah penerapan struktur kurikulumnya, standar isinya, dan SKL-nya. Jadi kalau khusus mengenai non formal, aku memang belum baca dokumennya, jadi nggak bisa berkomentar sebenarnya. Oh Irma, itu jadi dengar itu isu beda, isu bukan kurikulum tapi isu RUU. Lain ya Pak. Oh RUU ya, betul RUU. Ya. Aku jadi ingat nih ada gosip, bukan gosip sih, udah jelas sih. Isunya adalah jadi rencananya pemerintah itu akan untuk yang ini ya, yang pendidikan tingginya ya. Jadi bukan dasmen sih. Maksudku bukan dasar dasmen, tapi itunya apa namanya? Isunya adalah pemerintah akan membedakan antara pendidikan dan pelatihan. Ini berhubungan sama vokasi ya. Aku kan vokasi. Jadi pendidikan vokasi yang dianggap pendidikan dia bermuara di Kemendikti, dan yang pelatihan dia bermuara di Kemenaker kan. Maksudku berarti sebenarnya kita udah saling bicara belum sih antara masih pisah ranjang nggak sih itu antara Kemendikti dan Kemenaker? Maksudku jadinya kan berarti kalau misalnya pelatihan dan pendidikan jadi terpisah, satu Kemenaker satu Kemendikti, apakah itu berpengaruh ke kurikulum ini juga gitu. Jadi ketika itu kan blue collar dan white collar jadinya ya
Gitu sih maksudku. Ini kan ke atas ya soalnya udah bukan lagi Aku kurikulum. nggak ngerti Kalau isunya, Wit. aku membayangkan ininya sih, membayangkan efek-efeknya aja sih sebenarnya. Udah itu aja sih. Aku nggak memahami isu itu. Tapi kalau RUU, teman-teman, aku sama sekali belum membaca RUU dan tidak mengikuti isunya. Yang aku ikuti saat ini adalah mengenai kurikulumnya aja. Jadi mungkin teman-teman yang concern ke RUU, aku justru mau mendengar gitu ya, karena aku nggak apa namanya Ini buta ada sama sekali kemungkinan tentang benang merahnya belum tentu nyambung dong, Ir. Ada kemungkinan. kalau misalnya payungnya adalah RUU, mungkin bisa dibaca RUU-nya, Wit. Aku nggak ngikutin isunya kebetulan. Oke. Kak Irma, boleh nanya Ya. ya? Tadi terkait dengan portofolio tadi ya. Dan Kak Irma tadi itu bicara tentang 6.000 jam 6 tahun, berarti 1.000 jam per tahun. Kemudian kita sebetulnya sudah diberikan sasaran objektif goal ya kira-kira gitu ya Kak. Untuk sasaran kompetensi apa yang harus kita capai dalam 6.000 jam itu. Betul ya Kak? Ya. Nah, kemudian kan karena tadi Kak Irma bilang bahwa sekarang kan ya berbasis kompetensi bukan konten. Nah, di dalam 2 tahun per fase itu, apakah hanya kita laporkan prosesnya Kompetensi. saja dari portofolio, ataukah memang ada, karena kompetensi kan berarti harus ada uji kompetensi kan gitu kira-kira ya, dari proses yang kita sudah lalui, terus kemudian ada asesmennya, kemudian mungkin ada apakah pemerintah memberikan, biasanya pemerintah itu kan suka yang standar-standar tuh, ada standar kompetensi capaiannya seperti apa, tadi Kak Irma bilang SKL ya. Ya, itu standarnya. Itu standarnya, ada instrumennya apa yang kemudian bisa kita gunakan. Kalau yang tadi kan sifatnya umum ya Kak, sasarannya tuh umum ya. Oh ya benar ya, jadi bentuknya hanya sekedar laporan ya, atau ada uji kompetensi, berarti sih pertanyaannya. Karena kan ijazah itu, kalau bicara tentang ijazah atau sertifikat atau apapun namanya itu, pasti kan ada uji ya. kompetensinya gitu Kak. Sertifikasi atau apa kan begitu ada uji potensinya, apalagi kita kan bicara tentang berbasis kompetensi tadi. Kalau nih teman-teman, kalau di sekolah itu prosesnya itu lebih tertata gitu, ada jam-jamnya, tapi di ujungnya ujiannya itu standarnya oleh sekolah. Kalau di non formal pada prosesnya itu sangat merdeka, tapi di ujungnya itu standarnya ditentukan oleh pemerintah melalui ujian nasional, ujian kesetaraan maksudnya. Kan kalau di sekolah itu kan menentukan kelulusan sekolah, bukannya pemerintah. Tapi kalau kalau di kesetaraan itu ada ujian dalam tanda kutip nasionalnya gitu, berbarengan. Oh, berarti ada ya, baru ya? Itu aku malah baru tahu yang itu. Jadi di akhir berarti ya, Mak ya? Yang aku pahami dari kebijakan asesmen nasional. Kalau kebijakan asesmen nasional itu jadi asesmen nasional itu diwajibkan untuk sepahamnya aku ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Jadi untuk di sekolah itu asesmen itu asesmen kompetensi minimum itu kalau di sekolah itu dia itu sistemnya sampling. Jadi gini, teman-teman, ini asesmen nasional itu adalah asesmen yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah, kalau untuk di sekolah, pemerintah itu mengambil sampling. Jadi satu sekolah 50 anak disampling, daerahnya juga sampling di sana, di sini, di sana, sini, sana, sini untuk memotret pendidikan Indonesia. Tapi asesmen nasional ini jadi wajib bagi kesetaraan. Itu yang aku pahami ya. Tapi aku belum tahu sih. Kalau dari praktek tahun lalu, AKM ini memang wajib. Assessment ini wajib, tetapi tidak menjadi syarat kelulusan.
Oh begitu? Ya, jadi kelulusan tetap dikembalikan pada PKBM, jadi prosesnya Oh seperti begitu. sekolah. Gitu. Tapi yang memang menarik adalah pertanyaan dari Pak Sidik tadi. Kalau yang dikelola hanya prosesnya, terus standar kualitasnya dilepas gitu Pak Sidik ya, berarti kan ini kan tidak ada sebuah standar kualitas tertentu. Kelihatannya memang didorongnya ke sana, karena kalau dilihat rancangan RUU-nya kan standar yang disebut dengan standar itu tidak lagi 7 atau 8 itu ya yang lama itu, tetapi hanya standar input, standar proses, dan standar output ya, keluaran itunya. Jadi memang kelihatannya sangat didorong dilepas di bawah, di sekolah, di satuan pendidikan, dan yang dijaga adalah kualitas prosesnya. Nah, aku nggak tahu ini nanti dampak ke kualitas pendidikan secara makro, secara nasional akan menjadi membaik gitu ya, karena merasa mendapatkan kepercayaan dan dijaga diberikan kewenangan, atau kemudian justru memburuk karena kemudian orang jadi suka-suka kan gitu. Itu yang aku nggak tahu ini akan menjadi seperti apa gitu. Atau menyimpang, yang emang dasarnya udah cakep mah tambah mengkilat, yang dasarnya kurang mah ya wassalam. Berarti bisa Kalau boleh sekolah, aku mau simpulkan nggak? Berarti sebenarnya proses yang 2000 itu kemudian misalnya ya bentuknya adalah laporan bukti-bukti memang dia melakukan pembelajaran gitu ya, tapi tidak ada hasil akhir dalam bentuk raport misalnya. Terus tapi nanti di ujung dia menjadi semacam persyaratan administrasi yang harus yang harus dilampirkan untuk mengikuti ujian asesmen tadi. Apa tadi namanya? Kesetaraan tadi. Itu bukan, Ir. Jadi ada raport, adanya report, tapi nanti dan itu nanti dilampirkan. Jadi untuk ikut ujian kesetaraan tadi harus ada bukti dia sebenarnya selama ini belajar. Atau bisa nggak kita cukup di ujian kesetaraan aja di ujung? Ya, maksudnya Wiwit mungkin begini kali ya, Irma. Apakah kita bisa ujuk-ujuk langsung ujian, gitu kan, dengan kompetensi? Ya, Ataukah kalau mau ikut ujian kita harus melampirkan dulu tuh raport kita selama 6.000 jam itu. Ya, sudah melakukan bukti bahwa sudah melakukan 6.000 jam selama 6 tahun. Sebagai syarat. Kan kalau nggak salah dulu, kalau mau ikut UN, waktu UN masih ada kan harus dari kelas 4 itu ya Pak Ar ya? Supaya ada raportnya. Sekarang juga masih. Jadi harus masuk sekarang diambilnya dari Dapodik. Jadi tidak boleh ada data tiba-tiba dari PKBM untuk jadi peserta ujian kesetaraan. Data diambil yang terdaftar di Dapodik. Selama tidak terdaftar di Dapodik dan tidak ada data lengkap proses belajarnya, maka dia nggak bisa lulus, nggak bisa dapat ujian paket. Nggak bisa ujian paket ya. Makanya PKBM kemudian ngarang-ngarang nilai kan, supaya masuk di angka 4, kelas 5 itu diisi angka suka-suka dia gitu. Kalau ternyata anaknya memang sebetulnya tidak melakukan pembelajaran gitu. Supaya jadi, nanti ketika menjelang kelas 6 dia datanya ada, sudah lengkap, dia bisa ikut ujian paket gitu. Berarti sebenarnya masih bisa dilakukan juga dong ya praktek itu Mas Ar? Ya karena selama ini kan gitu, ada aturan resmi. Tapi kan kemudian sebetulnya nggak ada report, itu kan sebetulnya kecurangan. Dengan kurikulum yang sekarang, berarti masih bisa dicurangin kayak gitu juga gitu dengan kurikulum yang sekarang gitu. 6.000 jamnya itu. Ya ini kan sudah orang kan sudah susah dikontrol dalam artian di lapangan pengelola PKBM-nya ya kasarnya sistem diisi apa aja kan bisa, nggak ada masalah gitu. Aku mau jawab soal ini indikator. Apa indikatornya? Nah kita udah kompeten di situ gitu kan? Ya. Aku share screen dulu. Ini indikatornya teman-teman, namanya CP. Capaian pembelajaran. Kalau teman-teman lihat ini dokumennya 1076 lembar. 1076 lembar. Baik, tolong dibaca, tolong disimpulkan nih Irma.
Entar dulu. Aduh, ya memang dibutuhkan orang-orang seperti Irma, Wit. My God, serius. Ini nih ya, ini aku kalau PAUD ini standar-standarnya nih. Nih, untuk nih capaian pembelajaran di PAUD itu adalah ini, standarnya adalah anak percaya, kemudian mulai mengenal dan mempraktikkan, itu kan indikatornya ya. Kemudian berpartisipasi aktif, itu kan indikator. Indikator itu biasanya dilihat dari kata kerja operasional. Karena kata kerja operasional itu kan bisa diamati. Kemudian menghargai itu operasionalnya, kemudian merawat itu adalah indikator-indikatornya. Menunjukkan kalau menyayangi bukan indikator karena tidak bisa diobservasi, tapi kalau menunjukkan rasa sayang berarti itu bisa kita observasi. Kemudian mengenali, mengekspresikan ini standarnya itu disebut capaian pembelajaran atau CP kalau di kurikulum Merdeka. Ini untuk PAUD, karena PAUD tidak ada mapel, jadi elemennya adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi matematika, sains, teknologi, seni. Cuma 3 itu standarnya anak PAUD sampai bukan standar, indikatornya. Sedangkan kalau di program ini paket A nih SD, setara SD, ini bahasa Indonesia, ini capaiannya bukan, ini masih ini. Capaiannya ini. Mampu bersikap menjadi pendengar, menunjukkan minat pada, itu standar-standar. Tapi teman-teman, ini akan diperhatikan oleh guru ketika mereka membuat rencana pengajaran. Tapi apakah kita orang tua perlu sedalam itu? Silahkan putuskan masing-masing. Apakah teman-teman mau benar-benar memerlukan ini? Kalau memerlukan ada dokumennya. Irma, Ini bahasa Indonesia ya. Kalau tidak pun menurut aku. Ini berkorelasi sama yang tadi nggak, Mak? Berkorelasi Ya, sama jadi kompetensi tadi nggak? Misalnya ini. Ini kalau ini masih ketuhanan ya. Nanti di agama kayaknya. Ini misalnya mengenal Tuhan nih untuk fase A-nya jauh soalnya nih. Bentar ya. Kayaknya Mengenal berkorelasi, Mas. Jadi ada poin ceknya. Ini kan pendekatan checklist kan berarti ya, maksudnya kan? Jadi tadi yang poin besar tadi di level TK atau di level kelas 1 apa gitunya kan? Lebih spesifiknya kan? Iya, betul. Itu betul. sasaran sikap yang secara umum kelihatannya ya. Begitu Ujungnya diturun nih. Ini. indikator gitu ya, Kir ya. Irma. Ya. Karena kamu bahas tentang elemen kompetensi, jadi ingat aku kan 2 hari ini habis pelatihan itu ya, pelatihan kompetensi ini, asesor. Nah itu kalau di sana ya, aku nggak tahu apakah nanti akan dipraktekkan yang mirip. Jadi kalau di sana tuh seperti ini, misalnya ini ada elemen kompetensi, misalnya mengenal Tuhan yang Maha Esa ini. Apa tadi elemennya tadi? Ini elemen bahasa ya. Itu ya misalnya menyimak, lalu nanti di sebelah kanan ada checklist yang kemudian diputuskan misalnya oleh guru, oleh orang tua, bagaimana dia akan mengvalidasi anak itu sudah bisa menyimak atau belum gitu kan. Misalnya observasi langsung, atau misalnya dari bertanya lisan gitu, atau misalnya ada pertanyaan tertulis kan berarti mungkin kayak ujian tertulis gitu kan ya. Nah itu apakah akan seperti itu? Jadi berarti kalau observasi langsung mungkin kalau di TK gitu kan, berarti ada checklist-nya adalah dia observasi langsung nih anaknya. Kayak Lila kan kemarin diobservasi kan waktu dia mau masuk ya, depan itu kan. Ya itu ada checklist, oh dia mampu berkomunikasi apa gitu kan. Nah, apakah seperti itu yang nanti kemudian ditentukan oleh si orang tua atau si orang tua atau si gurunya gitu kan. Bentuk checklist dan jadi memilih pakai apa gitu, pakai instrumen apa gitu kan yang akan digunakan untuk memvalidasi si elemen kompetensi ini. Apakah seperti itu berarti di pendidikan dasar sama seperti kalau aku kan berarti sertifikasi kan.
apa prosesnya Iya jadi akan betul, mirip. betul. Jadi checklist itu sebagai indikator kan, indikator bahwa dia udah kompeten. Berarti kan ada beberapa pilihan instrumen yang bisa dipakai. Berarti memang kalau misalnya dibebaskan orang tua hanya memberikan laporan, instrumen-instrumen seperti itu kan berarti harus kayak semacam ada pengayaan juga kan berarti kan. Misalnya Iya menyimak, sih. anaknya menyimak itu dari mana nih? Oh dari observasi langsung, buktinya rekaman dia lagi misalnya dengerin ibunya bercerita misalnya seperti itu apa gimana? Ya nanti akan begitu berarti ya. Jadi bentuk karena kalau kompeten itu kan nggak ada nilai ABC kan, nggak, tapi cuman pilihannya adalah kompeten atau tidak kompeten gitu doang kan. Bisa atau nggak bisa gitu doang, nggak ada nilai yang namanya 100, 180, 70, 50 itu udah nggak ada. Jadi akan diarahkan begitu berarti di pendidikan dasar pun ya. Nggak tahu, itu kan pengelolaan ya. Pengelolaan itu kan tergantung dengan oleh sekolah masing-masing caranya. Apakah PKBM-nya, kalau di non formal, apakah PKBM-nya mau mengambil cara seperti itu? Bahkan Tapi PKBM memungkinkan. bisa aja kalau dia memilih full, saya mau pakai gaya sekolah misalnya, ya bisa. Oh, oke. Jadi berarti kita akan memilih PKBM yang mana yang bisa. Kalau di sekolah tidak ada panduan boleh memilih gitu, nggak ada. Jadi Oh, misalnya oke. sekolah itu nggak boleh tatap muka atau tutorial atau mandiri, itu nggak ada di sekolah. Nggak ada pernyataan seperti itu untuk jalur formal. Yang ada pilihan metode seperti itu hanya yang aku baca hanya ada di non formal. Oke. Berarti nanti akan ada, berarti efeknya adalah akan ada berbagai macam jenis PKBM, itu aja palingnya. Sepertinya Harapannya. itu. Gitu. Harapannya kan. Paling gampang ya, Tapi paling bisa gampang jadi, sebenarnya adalah PKBM itu meniru bentuk sekolah. Paling gampang. tapi bisa jadi ujung-ujungnya semua ngikutin sekolah gitu kan. Tapi sebenarnya kurikulumnya membebaskan PKBM untuk punya beberapa jenis yang mereka mauin gitu ya. Yang Betul. atau bisa jadi PKBM-nya kemudian tetap namanya sekolah padahal dia izinnya izin PKBM gitu kan. Kayak sekolah-sekolah sekarang. Sekolah murid merdeka misalnya. Kak Irma, Ya. terkait dengan kebebasan metodologi pembelajaran tadi, gitu, maka kelihatannya akan ada sesi lanjutan tuh, pengayaan tentang beragam metode-metode yang mungkin bisa kita adopsi tuh di dalam keseharian kita gitu. Kayak misalnya apalah misalnya kalau yang pernah kita lakukan kan ada project base, tapi kan apa namanya atau apa gitu yang baru yang Kak Irma kemarin sempat bagikan juga tuh tentang metode belajar apa tadi tuh yang waktu itu di status Facebooknya Kak Irma dengan Halo Mas Layer. Ledi. Oh, Kayak gitu. ya blended. Blended itu dijalankan oleh UIT juga sebenarnya itu sama. Ya, blended atau apapun itulah ya yang sekira-kiranya memungkinkan untuk kita buat gitu di rumah atau di mana. Selain metode-metode yang pernah Pak Aar Takut ini berikan loh ya. sebenarnya kalau ngomong ke Lala ke Pak Ar juga, aku takut terlalu jauh membawa struktur sekolah ke OASE gitu. Enggak, dengan takut Kejauhan. kita nggak peduli. Tapi sebenarnya Mas Sidik, kalau misalnya kita bikinnya seperti elemen tadi kan elemen kompetensi. Kemudian mau di checklistnya mau seperti apa? Apakah observasi langsung, apakah pakai ngobrol kan lisan ya kan atau wawancara yang mendalam gitu. Nah, itu kan berarti metode-metode belajar itu udah terserah anaknya dong. Ya kan? Yang penting kan ketika kita mau ngecek itu dia bisa gitu. Bener nggak? Sebenarnya bahkan misalnya anak-anak yang sudah lebih besar kita tunjukin aja ininya nih kompetensi yang diharapkan dari mereka. Kemudian mereka bisa memberikan pendapat gimana cara kamu bisa menunjukkan kamu kompeten Ya, dalam ya bersikap itu kan berarti jujur. wawancara dan atau ngobrol kan.
wawancara mendalam Ya. atau pertanyaan lisan ngobrol. Jadi mereka sendiri yang menyusun portofolio pada akhirnya gitu. Iya, iya. Kemudian ini Mir. juga bisa barengan kan sama teman-teman yang lain gitu Iya, iya. mencapainya. Ada bagian yang sudah pernah Irma terapkan nggak di Divi atau Dilan Belum atau di ada, rumah? belum ada. Aku kan jago teorinya doang, praktiknya enggak. Enggak, tapi kan Oh iya, kalau misalnya emang begitu di checklist, ya bisa tetap pakai natural learning juga masih tetap bisa, Ir. Yang penting kan bisa pasti checklist bisa menunjukkan mereka kan. ya dari Ya kan? observasi kita Iya, gitu ya. iya. Dan juga kan ada juga apa untuk mengecek apakah dia kompeten atau enggak itu kan bisa pakai portofolio juga. Iya Portofolio. betul. Jadi sebenarnya Betulnya sih kalau sebenarnya kita jadi lebih ulik-ulik bebas ya. kayaknya Bisa, anak-anak semua kita sudah bisa. mau iniin sih. Cuma kalau misalnya yang disebutkan oleh Sidik misalnya, aku membuat ini, aku belum membuat portofolio. Aku masih sakit hati kalau kamu ambilnya sih. Sidik. Tetap sedih. Ya ikhlas tuh Kenyataannya. Wiwit. Pak Sidik, tolong ya Irma. Sidik. Oga. Oh iya, Halo. mau jawab pertanyaan Pak Ar, bagaimana dengan Dapodiknya? Sampai sekarang belum align sama Dapodik. Bagaimana dengan SBMPTN-nya, tes masuk perguruan tinggi, sampai sekarang juga belum align. Teman-teman, kurikulum Merdeka itu secara resmi akan diwajibkan ke semua sekolah itu tahun 2024. Sebenarnya 2024. Jadi memang sekarang itu masih dibangun sistemnya. Gimana keburu ngelihat ganti presiden Dapodiknya. dong. Keburu ganti menteri ya. Ganti menteri ya. Udah ganti Jadi belum menterinya. tentu jadi dong ya. Kemudian gimana align ke perguruan tingginya masih disusun gitu sistem. Apakah nanti akan berubah? Ya kan kita mah siapapun menterinya kita kan tetap homeschooling. Nggak ngaruh juga gitu. Nggak ngaruh juga buat kita mah. Ma, aku mau menanggapi yang kamu bilang takut membawa hawa sekolah ke OASE ya. Sebenarnya mindsetnya jangan gitu kalau menurutku. Bayanginnya tuh adalah gara-gara ada kamu tuh bukan membuat kita jadi kelihatan sekolah, bukan. Kamu tuh membuat ini yang raw ini menjadi lebih keren gitu karena bisa dikomunikasikan ke orang-orang itu gitu. Orang-orang itu kan tidak sekolah itu kan nanti kita liar misalnya. Tapi kalau dikonversi ke liarannya gitu kan jadinya jadi keren gitu. Kalau misalnya kan kalau dibahasakan jadi child-led learning gitu kan lebih keren dibandingin anak ini kan gitu belajar sendiri gitu. Saya dalam arti ada bahasa-bahasa, ada pada saat bersamaan memberikan awareness juga buat kita Mak gitu loh untuk supaya nggak lost gitu bahwa memang bebas gitu ya tapi tetap dapat tetap kita juga tetap menjalankan dan memberikan haknya anak gitu loh dengan adanya koridor checklist ini walaupun sederhana tapi menurutku itu juga bagus kita tahu gitu karena itu akan memberikan awareness pada kita bahwa kita udah ngerjain PR kita belum gitu dari sisi kita sendiri gitu. Itu sih kalau dari sisi aku. Aku sih tertariknya ini ini udah cakep nih membantu untuk menstrukturkan aspek apa sih yang kemudian perlu kita kenali ketika kita menstimulasi anak-anak dalam konteks standar yang diharapkan oleh negara. Ada satu aspek yang menurut aku butuh pengayaan dari Irma, Pak Sidik dan teman-teman dosen Wiwit dan lain-lain yang terpapar dengan model pelatihan Merdeka Belajar ini adalah tadi bagaimana apa sih ilmu cara ngamatinya gimana untuk menilai kompetensinya tadi. Jadi kalau hanya pakai kerangka kompetensi ini kan kita hanya report gitu ya, melakukan kegiatan kita catat dan sebagainya. Tapi untuk kemudian membantu mengenali ini anak-anak sudah bagus belum
ya kompeten belum dan sebagainya. Kita butuh pengayaan gitu ya, instrumen apa yang dipakai dan sebagainya untuk menambah referensi aja bahwa kemudian bisa dilihat dengan cara begini, dengan cara begitu dan sebagainya. Bisa Poinnya di Wiwit tadi kan ya, Wit? Kalau nah itu dia masalahnya kalau di halo. ya Kalau di aku kan pegangannya kan kita ini kan lebih ke itu ya apa namanya blue collar ya. Jadi bisa kerja gitu kan. Jadi bisa kerja dalam artian berarti pegangannya adalah SOP gitu. Apakah sesuai SOP? Misalnya motokopi gitu kan. Motokopi kan ada SOP-nya. Terus dia ngerti nggak ngerjain cara motokopi contohnya gitu kan. Kan itu kan teknis banget sebenarnya. Nah, kalau diturunkan ke pendidikan dasar itu kan makanya aku pengen tahu seperti apakah pengamat misalnya kalau observasi langsung gitu mengamati dia sudah bisa melakukannya pasti akan ada pasti akan beda gitu kan. Karena kan lebih ke tadi kan dia misalnya apa sih tadi kayak dekat sama misal mengenal Tuhan yang Maha Esa kayak gitu-gitu kan pasti instrumennya berbeda itu kan. Tapi apakah caranya itu tadi pertanyaanku kan apakah caranya hampir mirip seperti sertifikasi karena kalau sertifikasi kan lebih ke dia bisa apa enggak kan kemampuan kerja gitu kan. Dia mengoperasikan ini, mengoperasikan itu, ngerjain ini, itu, fotografi segala macam gitu. Aku tampilkan di layar nih. Jadi teknik ini teknik yang kita bisa gunakan untuk mengakses kompetensi anak. Bisa praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, atau lisan. Bisa pakai ini produk, bisa jurnal, bisa observasi, bisa nilai. Gitu. Jadinya ini adalah beberapa tekniknya untuk mengakses. Kalau tadi sharing sama yang aku alami tadi hari ini karena kan aku kan perpanjangan license assessor ya. Jadi caranya mereka ngetes aku adalah dengan portofolio kan. Jadi selama 3 tahun ini aku megang license assessor itu udah berapa kali akses. Jadi ada portofolionya aja. Jadi ada sertifikat segala macam. Terus mereka verifikasi dengan wawancara mendalam. Terus ada observasi langsung. Udah nggak ada observasi langsung dalam artian unjuk kerja gitu. Ini kan beneran teknis banget kan jadinya. Nah, kalau misalnya portofolio ini, pertanyaanku sebenarnya portofolio ini apakah nanti ada semacam verifikasi lagi gitu, atau kita tinggal submit aja gitu. Misalnya kayak Divi gitu kan berapa kali bertanding basket gitu, portofolionya kan ada nih gitu. Terus nanti misalnya dia butuh misalnya sertifikasi bahwa dia certified pemain basket handal gitu kan, terus kemudian ini portofolionya berarti kan bisa jadi dengan wawancara mendalam tadi kan, kayak gitu. Apakah kayak gitu di Dasmen gitu sih sebenarnya aku, karena aku kan larinya udah ke menaker jadinya beda. Kalau di ini kan sekolah ya. Nah ya. Kalau sekolah ada tekniknya, kemudian memang ada panduan penilaiannya, misalnya kayak gini nih. Misalnya jadi kayak rubrik ya. Kayak ya pakai rubrik, kemudian ada contoh buku nilainya seperti ini, cara menilai nilai akhir. Itu loh yang menurut yang bagi aku apakah memang untuk non informal seperti kita sampai harus segininya gitu. Oh, tetap nilai ya ujungnya ya. Benar-benar misalnya kita harus menggunakan indikator untuk dalam pendidikan homeschooling anak-anak kita, ataukah hal tersebut apa ya namanya? Ketika kita menjalankannya selama 6 tahun, menurut aku itu akan terbangun gitu lapisan-lapisannya dengan sendirinya. Kalau menurut aku sih kalau untuk homeschooling kayaknya yang dilakukan Lala dan Mas Aar udah lumayan ya. Maksudnya dalam artian kan mereka menyiapkan checklist tuh. Palingan bisa dikembangkan seperti yang Irma bilang, mungkin ada buktinya gitu kan. Jadi orang tua belajar mengumpulkan bukti
dan itu nantinya kan tadi biasanya kan dikumpulin akhirnya jadi portofolio. Nah, aku nggak tahu nih kalau apakah hanya kemudian itu jadi portofolio atau ada tujuan lain buku itu, kayak gitu sih. Apa Iya, memang ujung-ujungnya portofolio? misalnya kita udah ngumpulin berbagai macam dokumentasi, apakah perlu diuji dokumentasinya? Menurut aku Nah, iya. nggak Enggak ya? harus. Berarti enggak ya? Menurut aku ya, tapi kalau PKBM-nya minta, saya mau nguji lagi nih, ya terserah PKBM-nya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, nggak perlu diuji lagi gitu. Oh, iya. Oh, betul. Oke. Bayang sih. Teman-teman yang lain gimana nih? Ada Kak Ira, Kak Moy, Kak Santi udah nggak ada ya? Kak Santi masih ada nggak? Kak Santi, ada Kak Ada tuh Kak Syaki. Santi. Pakai kursi game. Wakil presiden tuh. Kursi gamer Kak Santi. Apa kabar Kak? Baik, iya gamer semua ya. Biar lama Bu duduk RT. bisa tahan. Iya. Sebenarnya ya pertanyaan Mungkin saya tuh ini apa namanya, dengan kan kita ngobrolin kurikulum gitu ya tentang assessment-nya gitu. Sebenarnya tujuan mendapat assessment itu untuk apa ya gitu. Itu yang Ayo Ir. jadi kan mau assessment, membuktikan apa ke siapa gitu maksudnya. iya. Assessment itu kan untuk melihat apakah si anak mencapai tujuan kan sebenarnya assessment. Nah, maksudnya kan kan misalnya kayak di homeschooling gitu ya, kan kayak mengassessment itu aja kan tiap orang pasti akan menginterpretasikan gitu ya tujuan-tujuan itu sesuai dengan model mentalnya dia, pengalaman-pengalaman yang lalunya gitu, seberapa itu ketuhanan itu kayak gitu semuanya itu kan akan bervariasi gitu. Nah, ini mau dipakai untuk apa gitu setelahnya gitu. Kalau sekarang kan mungkin praktisnya sebenarnya karena butuh bukti udah 12 tahun belajar supaya bisa ikut ujian, misalnya yang mau kuliah ikut ujian masuk perguruan tinggi gitu. Tapi sekiranya nggak mau untuk itu gitu ya, apa masih perlu juga gitu terhadap bentuk assessment yang kita perlu pikirkan dengan detail gitu. Dan satu hal sih saya ngelihatnya gitu ya, kalau anaknya kayak Pak Sidik, worth it banget untuk orang tuanya belajar ya. Untuk saya yang satu kayaknya udah selesai, mau dipakein ke siapa lagi gitu ya. Kan ada proses learning curve-nya kan. Jadi learning curve-nya tuh udah Garasi. sekali gitu. Maksud saya jadinya kalau misalnya memang harus diakui kalau misalnya di orang tua, kalau dia pakai untuk anaknya sendiri aja, itu untuk belajar semuanya itu sayang banget lah gitu. Karena cuma dipakai mungkin sekali 2 kali gitu ya. Atau tapi sementara sebenarnya yang kita juga nggak bisa nihilkan adalah kan kayak institusi sekolah atau PKBM, mereka kan pasti punya proses belajar yang membuat mereka juga makin paham ada proses belajarnya gitu. Dia sebagai learning society, sebagai dia institusi sekolahnya dan institusi PKBM-nya gitu yang saya bayangkan itu yang membuat mereka bisa mungkin memperbaiki lagi karena mereka berinteraksi dengan siswa-siswa gitu. Jadi menjadi pertanyaan seperti itu sih ketika misalnya diterapkan ke homeschooling gitu ya si kurikulum itu. Mungkin kayak bentuk-bentuknya sebenarnya kan kita mungkin kayak untuk apa namanya untuk yang balita lah misalnya. Mungkin secara keilmuan psikologi mereka punya gitu milestone yang lebih jelas gitu yang udah teruji secara apa ya, udah teruji lebih kuat lah gitu terhadap perkembangan tuh seperti apa gitu. Jadi itu sih yang saya jadi bertanya-tanya sebenarnya gitu untuk apa gitu ya assessment ini gitu ketika kita bisa punya detail checklist yang walaupun Lala bilang setidaknya membuat kita punya pegangannya untuk menetapkan itu gitu ya. Tapi kan itu bisa berkembang lebar banget gitu si penilaiannya itu gitu.
Kalau aku sih berhenti di pendokumentasian doang, nggak mau di-assess juga. Maksudnya ya udah terserah aja nih Pak, gue mau begini gitu tadi. Tapi memang para bapak ibu guru kan membutuhkan bukti anaknya emang beneran bukan dikumpulin gitu. Terusnya kalau guru itu banyak anaknya, karena anaknya banyak, maka perlu itu Suatu perlu cara ya untuk bisa mereka memetakan berapa gitu si anak-anaknya, habis itu ya kita dalam ini yang mau banyak. merencanakan ngasih apa lagi gitu ke berikutnya. Tadinya Irma aku ngebayanginnya bedanya adalah tidak ada rapot kan. Jadi tidak ada uji tadi, tidak ada ujian. Rapat tadinya jadi hanyalah tadi kan bentuk checklist dan mengumpulkan bukti bahwa sudah melakukan 6.000 jam belajar. Lalu kemudian kalau mau diuji ya berarti pakai ujian apa tadi? Kesetaraan tadi gitu. Apakah begitu gitu atau memang apakah tetap setiap tahun ada ujiannya gitu kan? Oh, iya Di yang tadi PKBM itu. ya. Jadi PKBM-nya boleh memutuskan dia mau pakai apa. Apakah tes, atau portofolio, atau proyek tertentu, apakah observasi. Jadi tekniknya terserah PKBM aja. Oke, jadi jadi Kalau akan ada ya, kemungkinan akan ada PKBM yang cukup cukup ngumpulin bukti sudah belajar 6.000 jam selama 6 tahun gitu ya. Ya ya kayak pilang kemungkinan beci, Wit. Iya, jadinya kayak pilang besi. Ya, tapi jadi pilang Dan besinya ada jadi juga, dimultiply. multiply. jadi ada juga PKBM yang enggak, saya maunya tes soal, ya bisa juga. Iya. Dan boleh juga untuk pemerintah begitu. Jadi kebayang sih. Ya kan ada orang tua yang juga kepengen tahu nilai anaknya. Masih terjebak ya sama dengan mentransfer portofolio itu jadi nilai yang entah dari antah berantah tentunya muncul gitu Ya, kan. karena yang pemerintah masih kan, pemerintah kan masih minta nilai kali San. Besok kali kan kalau emang ini udah beneran tahun 2024 nanti Pemprov Beci udah hajar porto aja kali. Padahal sebenarnya tapi kalau di ngomongin rapornya kompetensi tinggal bisa nggak bisa ya. Nggak ada nilai lagi loh sebenarnya. Kan bisa nggak bisa ya, doang tapi kalau kompetensi. Kalau di panduannya pemerintah butuh angka. Tetap nilai ya. Tetap nilai ya. Tetap nilai. Oke. Karena Sebetulnya kebayang pemerintah kan perlu juga kayak memastikan dia tujuannya untuk apa nih orang ini menjalani pendidikan kan gitu. Ketika mereka sampai di tahap ini mau dipakai untuk apa gitu hasil pendidikannya gitu. Kebayang sih jadi pemerintah. Pusing. menurut jadinya kan saya kayak misalnya ya Mas sedikit. mau menanggapi itu. Kenapa kurikulum ini dibuat? Saya kira kalau dari perspektifnya pemerintah adalah dia ingin memastikan warga negaranya baik gitu dan bisa punya daya saing ya dengan masyarakat di luar negara kita ini di Indonesia. Ini dari perspektif pemerintah, makanya mereka membuat kurikulum, membuat standar, kemudian dan sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai menilai angka ya. Kalau saya kira itu kan persoalan data informasi ya. Data informasi yang sifatnya yang portofolio itu kan data-datanya kualitatif kan. Sedangkan angka-angka yang kita maksud itu adalah data-datanya sifatnya kuantitatif. Sebetulnya bisa kita lakukan konversi karena kan ini kan kita mau kuantifikasi data-data yang portofolio tadi. Nah, kalau dengan kita kuantifikasi berarti kan nanti misalnya saya seperti tadi yang Wiwit bilang kompetensi itu hanya dua dikotomi ya, kompeten dan tidak kompeten. Saya kira sebetulnya punya derajat tuh, punya interval tuh. Ada yang sangat kompeten, kemudian di bawahnya kompeten, tengah-tengah sampai dia tidak berkompeten. Makanya data portofolio yang kualitatif itu bisa sebetulnya kita kuantifikasi. Tinggal masalahnya adalah keakuratan dari penilaian standar itu. Soalnya masih Dik, sebenarnya kalau bicara soal kompetensi, yang penting kan dia bisa ngerjain atau nggak ngerjain. Apakah dia jago banget atau dia cuma bisa doang, akhirnya nggak meter gitu. Maksudnya yang kayak misalnya baca nih, anak-anak bisa baca, mau dia baca buku yang level berapa, yang sama dia misalnya sudah sangat jago banget,
kan nanti dinilai nih jadinya kan 90, 85, 65, 70. Tapi sebenarnya kalau kita mikir bahwa yang penting anak bisa baca, udah selesai sebenarnya gitu sih. Tapi ternyata kan sini tetap harus dikonversi nilai ya. Ya, kalau di aturannya masih gitu. Walaupun dalam prosesnya kan misalnya pameran, terus ada konferensi, ini yang menurut Wiwit yang wawancara apa mendalam itu, ada portofolio gitu. Tapi tetap aja ujungnya kalau di kurikulum kita masih nilai. Tapi kalau asesmennya literasi numerasi aja 2 sebenarnya udah cukup ya. Maksudnya untuk mewakili kemampuan dia paham dan berhitung gitu. Ketika kontennya berubah-berubah kan, yang jadinya harus belajar konten gitu. Maksudnya literasi numerasi. Betul sih sebenarnya. Ya kayak misalnya kayak ujian, ini kayak persiapan UTBK saya merhatiin gitu ya. Kayaknya selama materinya yang skolastik sebenarnya masih bisa diikutin gitu. Tapi kalau udah yang spesifik terhadap topik tertentu, itu yang memang sangat tergantung dipelajari atau enggak kontennya gitu ya. Kalau kan tadi Irma bilang kan bukan konten tapi kompetensi gitu ya. Iya, kita kan Nah, anak-anak itu tidak belum berpengetahuan, tidak tahu sungai terpanjang, tidak hafal itu aneka. ya kayak gitu-gitu. Kita kan nggak tahu gitu-gitu, tapi kalau di common sense bolehlah diadu gitu kan. Tapi begitu hafalan nggak semuanya bisa. Mungkin aku pengen teman-teman mungkin memaparkan tadi kan udah sekilas dengar soal kurikulum Merdeka ini. Mungkin aku minta teman-teman secara bergantian memaparkan harapan apa yang timbul ketika teman-teman lihat kurikulum yang baru ini dan kekhawatirannya apa supaya itu jadi refleksi diri kita sendiri juga ya menghadapi perubahan ini. Mungkin silahkan dari siapa? Silahkan. Dari Lala. Mbak Moy. Mungkin Lala dulu kali yang ini yang udah. Aku dulu ya, aku mau udahan. Gitu Anakku loh. mau tidur. Okay. Mau pamit duluan. Kalau aku kan karena anakku tiba-tiba kecil-kecil semua ini ya. Mendadak kecil semua. Kalau aku sih, harapanku sih, harapanku ya tadi yang bisa bentuknya PKBM yang bentuknya laporan 6.000 jam itu yang di akhir nanti kemudian diujikan supaya, karena kalau pilihannya hanya bilang becik, sementara Lila di sini kan pengennya ketemu orang gitu ya. Sementara kalau bilang becik kan jauh gitu sih. Ya itu harapanku, mudah-mudahan ketemu sama sistem entah PKBM, BM, kalau misalnya ada sekolah yang cerita seperti itu juga boleh, atau misalnya ya itu tadi mudah-mudahan ada gitu. Kalau apalagi 2024 ya pas banget sih sebenarnya Lila, pas 6 tahun. Ada yang bikin khawatir nggak, Wit, kalau kurikulum ini dijalankan? Kekhawatiranku mungkin tadi yang Lala bilang sama Mas Aar bilang itu, bahwa kualitasnya mungkin akan bisa jadi timpang gitu, dalam artian buat orang-orang seperti aku misalnya yang punya akses ke lebih baik gitu, misal di internet, gadget gitu ya. Terus karena kami di Depok gitu, mungkin akan berbeda sama teman-teman yang mungkin di daerah atau punya aksesnya apa gimana gitulah, yang aksesnya lebih terbatas. Aku nggak tahu bagaimana nanti mereka bisa praktekin sih, kekhawatiranku sih. Kalau ini kan kita ngomongin berlaku nasional ya, tapi kalau untuk level pribadi ya harapanku bisa dipraktekin dan Lila bisa dan Izzy nanti bisa dapat sistem yang seperti ini di dekat-dekat sini gitu. Itu aja sih. Aku soalnya mau pamit duluan ini, soalnya Izzy-nya sebenarnya belum tidur dan sudah mulai rungsing. Iya, yang Mahmud. Mahmud. Saingan sama Julia. Makasih banget sharingnya Irma. Iya, Irma. Julia nanti kita sharing-sharingnya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau berefleksi? Saya deh mau. Ya, silakan Kak.
Saya sepakat banget ya sama Kak Irma bahwa setiap kurikulum itu kebijakan apapun tuh sebenarnya nggak ada yang diniatkannya untuk jelek gitu. Yang ada kan memang efek samping yang kita nggak pernah mungkin perhitungkan sebelumnya gitu. Dan juga saya bayangin ya kayak ini kurikulum ini kan Merdeka ini kan memberikan kebebasan yang sangat gitu. Ini tipikal yang cocok untuk orang-orang ketika diberikan ke orang-orang yang mikirnya dikasih objektif terus dia bisa ngembangin. Tapi ada juga kan tipe orang kan beda-beda, termasuk juga tipe pengajar, tipe orang tua gitu. Ada yang perlu turunan-turunan detailnya untuk bisa mengerjakan gitu. Saya kebayang sih gitu nanti komunikasinya mungkin akan pikir kan udah dikasih nih goals-nya, kok nggak bisa sih nuruninnya gitu. Sementara ada orang yang tipe-tipenya emang perlu ada turunannya sampai detail supaya bisa ngerjain. Nah itu kayaknya akan jadi tantangan besar sih untuk gimana ini bisa dijalankan gitu kalau emang mau dijalankan kepada semua gitu. Kecuali memang kurikulum bisa beragam jenisnya ya gitu. Karena apa namanya? Karena memang sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu. Dan kalau saya lihat sih kalau untuk homeschooling, kalau ketika dipilihnya secara sadar gitu, saya melihat mungkin ya terlepas mungkin butuh ijazah 12 tahun untuk yang mau kuliah aja sih sebenarnya. Kalau misalnya enggak sih kayaknya enggak ada terlalu isu gitu ya. Karena saya melihat kekuatannya orang tua itu bisa berjejaring untuk menemukan anaknya tuh mau berkembang jadi apa gitu sih keluarga homeschooling. Tapi persoalannya adalah ke yang misalnya tidak berpendidikan formal karena hal-hal lain gitu. Yang karena alasan-alasan nggak bisa mengakses sekolah gitu ya. Itu akan jadi PR besar gitu karena orang tuanya pasti kesulitan menginterpretasikan walaupun dikasih kebebasan ini gitu untuk belajar gitu. Sementara kan kita bervariasi. Jadi saya melihat sih asumsi ini memang untuk orang-orang yang udah punya wawasan yang cukup luas bisa menerapkannya gitu si Merdeka Belajar ini gitu. Nggak hanya orang tua sih, bahkan gurunya pun gitu. Mungkin seperti itu. Dan kebayang kalau anaknya bervariasi gitu juga begitu kayak gimana guru yang harus menentukan gitu bahkan kayak Piluang Becik disebut-sebut aja saya rasa mereka kewalahan juga memahami portofolio yang masuk itu sekian banyak anak ngasih portofolio dengan segala rupa itu pusing juga gitu sebenarnya memahami. Jadi sih saya ngelihatnya begitu. Sementara untuk anak-anak yang tadi misalnya marginal lah gitu, itu mereka butuh satu surat yang namanya ijazah untuk pengakuan yang bisa dipahami oleh semua orang gitu bahwa oh kalau udah lulus nih SD, lulus SMP, lulus SMA gitu. Mereka perlu itu gitu. Kalau orang tua homeschooling yang ini saya rasa sih dia bisa nggak punya ijazah juga bisa tembus kemana-mananya gitu. Karena saya misalnya sekarang lagi ngerjain ini koperasi kompos itu bentuknya sebagai pelatihan kerja. Jadi saya lihat beberapa anak yang memang kayak literasi, numerasinya tuh minim banget. Terus mau mulai dari mana gitu kalau mau dilatih. Emang itu sesuatu yang perlu selapis-lapis dibangun dan itu nggak terjadi gitu kan. Ketika mau dijejelin di belakang juga nggak punya kompetensinya untuk bisa menyerap ini gitu. Kalau anak homeschooling mungkin karena pilihan dia bisa ditaruh di belakang gitu. Karena ya udah punya persiapan sebenarnya terhadap proses belajarnya udah bisa gitu, udah tahu caranya belajar sehingga tinggal memasukkannya gitu. Nah, saya yang terpikir sih memang, tapi kemerdekaan ini juga memungkinkan gitu kalau ada orang yang membantu untuk mengakses profiling anak-anak yang mungkin ini sih yang mungkinnya marginal gitu ya, tapi kita punya kontak dekat gitu ya. Kalau itu bisa terjadi, menurut saya itu bisa sangat bermanfaat sih gitu. Maksudnya kayak yang tadi saya bilang kompos itu, misalnya kayak salah satu anak tuh jualan kue putu. Memang dia umur 15 tahun, menurut saya hebat. Dia bisa wira swasta kayak gitu, bisa keliling gitu. Belum tentu anak kita bisa kayak gitu dan dia punya penghasilan. Tapi kan dia nggak bisa pembukuan, dia nggak tahu berapa penghasilannya gitu. Jadi kompetensi yang dibutuhkan ke dia sih sebenarnya ngajarin pembukuan, diajarin pengamatan, hari ini laku berapa, hari ini berapa, supaya dia bisa buat rencana misalnya, oh ternyata paling laku nih hari ini gitu. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang membuat dia punya pengetahuan lebih dan bisa mengaplikasikan dalam hal yang dia bisa lakukan.
Nah, dengan PBX itu, kemarin kan PBX punya sahabat kota. Jadi dia kayak mau melihat bahwa kurikulum itu bisa bervariasi banget loh gitu, kurikulum merdeka itu. Tapi butuh orang yang bisa mendokumentasikan proses belajar orang lain ini, misalnya kayak anak itu gitu. Misalnya saya bisa bantu untuk mendokumentasikan proses belajarnya sehingga dia punya tuh yang selembar ijazah itu. Sehingga kalau kan kita sangat rentan ya, belum tentu dia bisa terus-terusan jualan gitu, seperti itu. Kalau ternyata udah nggak boleh orang jualan pinggir jalan, gitu dia harus masuk ke sektor formal yang meminta untuk punya ijazah, dia kan harus siap juga untuk terhadap hal kayak gitu. Jadi menurut saya sih ini akan bisa kalau juga banyak orang yang mau juga untuk bantu, karena saya nggak yakin PKBM yang ada sekarang itu bisa mengenal muridnya sampai dalam gitu. Jadi kalau sama-sama mau bekerja ini sih kesempatan sebenarnya untuk bisa lebih leluasa, terus ya membantu untuk mendapatkan hal lebih gitu dari apa yang dijalani gitu. Terima kasih. Panjangan ya. Makasih banyak Kak Santi. Apa namanya, refleksinya. Siapa lagi kemudian setelah Kak Santi? Boleh, silakan. Masa ditunjuk. Ya. Ya udah, ayo lanjut. Kalau aku lihatnya dalam konteks personal ini policy yang sangat liberal gitu ya. Berani sekali ini karena kemudian sangat progresif. Tapi ya memang apa ya? Kalau untuk kepentingan personal dan kepentingan homeschooling secara keseluruhan, aku melihat ini akan sangat membantu. Ya, membantu dan kemudian menyederhanakan proses-proses yang selama ini sangat administratif dan kemudian membuat terjadi kebohongan, kecurangan yang karena tuntutan administratif ya di sistem yang sebelumnya. Mudah-mudahan sih dengan sistemnya memang dilonggarkan, memang menyerap praktek-praktek yang terjadi di lapangan menjadi sebuah hal yang dilegalkan dan kemudian diserap ya, menjadi sebuah praktek baik yang bisa diterima di dalam konteks pendidikan. Itu sisi positif yang aku lihat dari kurikulum baru ini. Ya, fleksibilitasnya lebar sekali dan kemudian peluang-peluang yang bisa di-generate itu sangat luar biasa. Tetapi seperti concern-nya Kak Santi tadi, ya ini membutuhkan prerequisite-nya, kapasitas masyarakatnya gitu. Itu yang kemudian di perkotaan mungkin akan sangat membantu, di kalangan terdidik mungkin akan sangat membantu, tetapi di kalangan-kalangan yang marginal dan kalangan-kalangan yang butuh penguatan, pendampingan ini yang memang agak mengkhawatirkan mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi kualitasnya akan sangat lebar sekali gitu ya. Itu yang kemudian akan menjadi konsekuensi ketika ini dilepas sehingga memang butuh pendampingan dan istilahnya kan pengayaan untuk apa yang lebih yang kurang gitu ya, yang kemudian lebih mendapat sumber daya yang lebih banyak gitu. Itu yang ada di dalam bayanganku itunya. Jadi concern kualitas secara negara ya, kualitas negara. Tapi kalau secara personal dan di lingkaran homeschooling sih aku merasa ini hal yang baik. Tapi kan sekali lagi kita tidak melihat hanya sektoral kepentingan kita saja, tapi kita kan juga punya kepentingan terhadap negeri ini supaya menjadi lebih baik gitu. Tapi aku juga nggak tahu apakah bisa dianalogikan sebagaimana demokrasi yang dulu dikhawatirkan gitu ya, karena pendapat seorang profesor disamakan dengan pendapat seorang tidak terdidik gitu ya, one man one vote gitu, itu yang kemudian sehingga akhirnya muncul kebijakan suara terbanyak ya, suara rakyat, suara terbanyak itu ya pasti sebagaimana desentralisasi gitu ya yang dilepas dan sebagainya yang kemudian akhirnya justru menciptakan raja-raja baru di daerah dan sebagainya. Ya, ini bagian dari eksperimen sosial yang memang perlu diperkuat sih kalau menurut aku. Ini sangat
sangat progresif, liberal yang perlu diperkuat terutama untuk teman-teman yang membutuhkan pendampingan banyak. Kalau aku sih melihatnya gitu. Baik, makasih Pak Ar. Yang berikutnya silakan. Pak Sidik, kayaknya Pak Menteri terinspirasi sama lagunya Pak Sidik gitu. Belajar Baru saya mau bisa banyak cara gitu kan. Jadi dia ngambil situ, oh bisa banyak cara ya, yang penting anaknya itunya anak gitu kan. Habis itu yang lain deg-degan. Ya sama sih sama tadi Mas Aar. Aku malah tadi waktu Irma cerita tuh langsung seneng gitu, seneng dalam arti bahwa wah akhirnya kayak orang tuh selama ini bukan nggak dianggap sih, maksudnya kayak lu belajar random banget sih gitu kan, terus sekarang kita tuh bisa membahasakan dengan lebih baik randoman kita gitu dengan bahasa yang kayaknya mereka bisa lebih ngerti nih, bahwa randomnya tuh tetap bisa ditranslate gitu. Kalau dulu kan translate maksa menjadi angka yang gitu kan. Kalau sekarang kita harapannya nantinya menuju ke tidak berangka tadi, walaupun karena kan tergantung PKBM-nya kan, mau dalam bentuk sekolah bagaimana dari PKBM ke sananya ya kita nggak tahu lah gimana judulnya istilahnya. Tapi kalau misalnya dari bentuknya sudah dibikin yang tadi, aku sih nggak tahu kenapa ya, aku sih senang aja tadi yang Irma ngajarin yang menyederhanakan cara pelaporan. Kalau aku jadi PKBM, aku kasih aja tuh cara pelaporan model kayak begitu. Pokoknya selama kayak gitu, berarti kamu sudah melakukan masalah tadi, apakah melakukan dengan baik, apakah melakukan dengan sangat baik, atau sebenarnya pas-pasan. Akhirnya kan belajar itu bukan buat aku, tapi buat dirimu gitu kan. Kan kalau kayak assessment, kalau Mas Aris kan selalu bilang kalau assessment itu kan bukan buat yang di-assess, sebenarnya assessment tuh buat yang meng-assess ini programnya udah bisa diterima dengan baik apa enggak. Makanya dia sebenarnya kayak ini aja, kayak pengen cari mengkolek data saja gitu, bukan berarti bilang anak ini baik atau enggak gitu. Aku sih ngelihatnya sih, kalau aku ngelihatnya seneng, ya mungkin karena aku memang tidak berpikir panjang sampai ke negara ya gitu. Jadi kalau Kak Santi kan mikirin banget nanti ini, nah memang aku kayaknya sudut pandangnya nggak selebar itu gitu. Aku cuma mikir, oh ini berarti bisa paling nggak kalau gini Kak Santi, kalau di kuliah tuh emang kalau kita gambar itu kita nggak perlu mewarnain semua gitu. Gambar itu dianggap selesai sama dosenku, nggak apa-apa sketsa gitu ya, karena memang waktunya pasti nggak bisa kita nyelesain satu gambar besar itu dengan sempurna, tapi dia akan nilai satu bagian. Kalau satu bagian itu bisa diwarnai dengan benar, itu dosenku bisa ngasih angka bagus, karena sebenarnya you just need the time, gitu kan, tapi kemudian kamu sudah punya skillnya. Nah harapanku gitu, kalau aku mikirin negara, aku bisa pingsan, tapi kalau aku memastikan yang di dalam lingkaran itu bisa disajikan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan itu. Oke, thank you Kak Lala. Yang berikutnya silakan. Kak Ira di kolom chat sudah. Iya, Kak Ira. Silakan Kak Ira. Jadi, Mbak Moy ketiduran. Kak Ira mau apa? Apakah mau buka mic, open mic atau gimana? Enggak kayaknya ya Kak Ira pakai chat. Teman-teman kata Kak Ira gitu, Kak Ira memandang kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan, kemudian penerapannya betul tergantung kemampuan masing-masing. Di sekolah pun tekankannya seperti itu. Sangat jadi adaptif gitu ya. Kemudian ya, jadi mungkin apa yang sudah kita lakukan secara acak jadi bisa terstruktur. Jadi Kak Ira, baik Pak Sidik, jadi mengenai Pak Sidik deh tuh, gara-gara udah nggak ada Wiwit, padahal yang berat gitu. Ya, Sidik dan pengantin Julia. baru dulu, Kak. Pengantin baru dulu. Pengantin baru, pengantin. Di mana-mana presiden terakhir ngomong, nggak mau dia ngomong, masa mau ini.
Gimana Kak Biar Christine? menunjukkan Kalau aja. pengantin baru masih nyimak, kita masih baru ya. Taunya kan selama ini pokoknya dulu menjalankan sekolah, terus aktif di komite, tujuannya untuk gimana caranya bisa berkontribusi untuk pembelajaran. Apa yang kurang kita orang tua mau penuhin gimana caranya supaya lebih baik lagi pendidikannya. Sampai akhirnya kita ketemu webinar homeschooling gitu kan. Terus akhirnya Gara-gara kita menjalankan homeschool, terus ketemu lagi paparan kurikulum oleh Kak Irma. Jadi kalau secara refleksi aku ya, aku sangat bersyukur dapat informasi-informasi yang seperti ini, sehingga aku sebagai orang tua lebih bisa menempatkan diri lah untuk bagaimana caraku supaya anak-anakku dan semuanya pendidikannya berjalan lebih Mau baik. bilang dan cucu nggak enak. Jadi lebih ke gimana caranya aku bisa ya nggak merepotkan lah misalnya semacam itu. Nah terus kalaupun bisa kontribusi dalam bentuk apa, karena kan terlalu luas gitu. Jadi ini sangat membantu sharing-sharing ini. Terima kasih Kak Irma. Terima kasih Kak Christine. Silakan Sidik dan Julia. Itu suaminya Kak Irma. Karir Udah belum. Kak. Udah Kalian diwakilkan. Kalau di sini apa ya? Kayaknya masih kayak 20 tahun ke belakang, Kak. Jadi ilmu dari Kak Irma di sini kita ngomong tentang homeschooling atau pembelajaran mandiri aja orang-orang malah bertanya banyak jadi diinterogasi kitanya. Iya Kak, makanya kalau nyari PKBM pun di sini harus ke kabupaten gitu. Karena di sini ya orang larinya ke pesantren Kak, nggak ke PKBM gitu. Jadi ya guru luar biasa banget ya, harus mikirin kayak gitu terus ratusan, waduh pecah otak saya Kak. Makasih Kak Irma. Iya, itu aja karya. Ya, silahkan. Aku duluan ya, Mak. Ya. Oke. Dari paparan Irma dari awal itu, aku berpikir bahwa wah ini cocok banget untuk anak-anak yang memang kan yang aku tangkap dari awal itu mereka mendesain sendiri pembelajarannya gitu ya, saya mau belajar ini gitu. Dan untuk anak-anak yang mandiri nih yang aku pikir, aku nggak kepikiran anak 5 aku harus desain, harus aku checklist-checklistin. Aku aja PR dari Lala checklist aja kadang nggak ke checklist gitu kan ya. Jadi ya kalau buat aku ini sebetulnya beban gitu. Tapi kalau untuk anak yang mandiri yang sudah bisa untuk kedepannya dia itu sudah memilih nih aku mau jurusan ini di kuliah terus aku mau belajar ini, itu kayaknya bahagia banget buat mereka gitu sih. Tapi kalau untuk homeschooling aku lebih memilih pola yang kemarin deh, yang kita bebas aja belajar terus nanti pas mau ujian ya tinggal ujian gitu. Mindset aku sih udah begitu sih. Tapi terserah gimana. Kita jalanin aja lah hidup ini dengan penuh sukacita lah. Ya kalau refleksi dari saya yang pertama adalah mengenai kurikulum. Saya lihat sih dari paparan Irma kelihatannya pemerintah itu hanya memberikan sasaran ya Ir ya. Sasaran-sasaran apa yang mau dituju. Kemudian kita diberikan kebebasan untuk mau lewat mana gitu. Nih tujuannya ke Bandung, serah mau lewat Garut ke, mau lewat Bali ke, mau lewat mana begitu ya. Pokoknya sasarannya ke Bandung. Saya lihat kurikulum yang tadi disampaikan oleh saudari Irma, Bu Guru Irma. Jadi Bu Irma tadi itu adalah objektif kita nanti kita diberikan kebebasan. Walaupun pada saat yang sama kemerdekaan itu akhirnya seperti pisau bermata dua begitu. Yang pertama orang jadi
bisa fleksibel gitu. Tapi pada saat yang sama ketika bertemu dengan orang-orang yang kesulitan di dalam menerjemahkan itu ya akan menjadi kendala sendiri. Kemudian metodenya apa segala macam itu beragam, bisa beragam, menghasilkan variasi. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih sama Bu Irma sudah memberikan sharing yang sangat berharga pada malam hari ini. Meskipun tidak mau disebut sebagai narasumber, tetapi pada kenyataannya beliau adalah narasumber saat ini. Paling tidak sumber-sumber dokumen yang tadi kita 1000 halaman tidak mau baca itu bantal gajah bisa diterjemahkan secara sederhana dari Bu Irma. Dan kami berterima kasih sekali. Dan satu hal lagi yang saya perhatikan, cara Bu Irma mengelola kelas, Pak Ar. Perhatikan nggak tuh dari mulai opening sampai kemudian mau closing gitu ya. Sekarang langsung diberikan refleksi semua. Ini salah satu Hasil metode. pendidikan baik. Iya, itu saya bilang ini guru bener nih, guru teladan ini. Kalau saya kan guru telatan gitu ya. Kalau dia guru teladan ini. Jadi perlu banyak belajar lah kita sama orang-orang seperti Bu Irma ini. Ya. Karena wawasan ini bukan hanya untuk bukan hanya untuk keluarga kita masing-masing ya, tapi begitu kita berada di masyarakat ya adalah keterampilan wawasan yang bisa kita implementasikan dari apa yang tadi sudah sampaikan lah kira-kira gitu ya. Minimal tadi kalau Kak Christine atau Kak Arya ditanya di kampungnya itu bisa jawab tuh, oh kurikulum merdeka mas, saya sudah tahu begini kan gitu. Jadi yang 20 tahun ke belakang itu jadi agak maju gitu Kak Arya dengan kehadiran Kak Arya dan Kak Christine di sana gitu. Saya kira itulah Kak Irma, terima kasih malam yang membahagiakan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik itu teman-teman yang teman-teman rasakan, teman-teman pikirkan. Makasih udah 2,5 jam kita ngobrol. Teman-teman kalau misalnya memerlukan sekiranya memerlukan dokumen, misalnya kalau ada yang saya bisa cariin, sebenarnya sih nyari sendiri juga gampang di jdih.kemdikbud.go.id sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau yang cepat ketemu, boleh menghubungi saya. Ada beberapa, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa. Gitu teman-teman, dari saya cukup sekian. Nanti saya kembalikan ke Lala. Dari saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih banyak Irma, keren. Banyak. Kita tutup apa gimana ini? Saya masih di mobil, jadi tapi sudah di garasi. Gitu. Nggak turun ya? Turun kayaknya susah mengikuti dengan ini. Kalau turun langsung di rumah nyerbu ya. Iya. Ya, closingnya siapa ya? Enggak, ya udahlah. Pak Sidik closingnya, kan yang bikin hostnya Pak Sidik. Iya, Pak Sidik. Ya, terima kasih Kak Irma. Kami mewakili dari segenap jajaran Klub Oase beserta kroni-kroninya yang ada. Jadi, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kita